Halo warga Sukamaju, ketemu lagi sama kami dari tim Maju Aquatic. Kali ini kita lagi di empang daerah Wanantara, Indramayu. Di sini banyak empang-empang ikan nila salin. Bukan berarti nila yang ganti baju, bukan ya. Tapi ikan nila yang bisa tahan di air asin atau air payau. Bukan asin kayak air laut, tapi kadar garamnya lebih tinggi daripada air tawar biasa. Di sini kebanyakan metode tanamnya konvensional menggunakan kolam tanah air tenang. Jadi airnya nggak diganti, kalaupun diganti juga kalau misalkan kondisi tertentu. Karena sumber airnya dari selokan ini. Ini ada saluran irigasi, nanti masuk ke kolam. Nah, kalau udah masuk ke kolam, nanti ditutup. Setelah ditutup, baru dipakai untuk budidaya. Nah, masyarakat di sini juga dalam budidaya ikannya itu biasanya tumpang sari, jadi nggak sendiri. Hanya ikan-ikan aja. Biasanya mereka tumpang sari dengan udang. Udang yang kebetulan yang dibudidayakan di sini bareng dengan ikan nila itu udang faname. Jadi pada saat nanti panen, mereka dapatnya ikan sama udang juga. Kelebihan menggunakan metode di sini adalah karena di sini daerahnya lebak, lebak tuh ya, cekung. Jadi kontur tanahnya memang cekung, banyak yang datar dan cekung. Jadi untuk medannya lebih cocok digunakan untuk metode empang atau kolam tanah air tenang. Nah, terus sumber airnya juga kebetulan dekat. Ini tadinya sumber irigasi di sini. Kemudian dulunya di sini mereka budidaya bandeng, cuman karena airnya belum terlalu asin, tapi tidak tawar juga. Jadi makanya yang cocok adalah nila yang varietas nila salin. Nah, kemudian karena di sini kolam air tenang, itu kelebihan berikutnya adalah tidak memerlukan intervensi. Nggak ada mesin, nggak ada kelistrikan yang dibutuhkan karena alamnya masih mendukung. Cuman kekurangannya kalau kita bicara kepadatan, memang kepadatannya sedikit ya. Paling 1 meter perseginya kira-kira 5-10 ekor kira-kira. Tapi ya itu juga terkompensasi dengan luasnya. Misalkan satu kolam ini kira-kira 7.000 meter atau 1 hektar gitu. Kalau dikalikan dengan 10 ya banyak juga gitu. 5-10 ekor per meternya jadi banyak juga. Panennya biasanya rata-rata antara 5-10 ton per empang ini. Itu kelebihannya. Kekurangannya yang pertama adalah kalau terjadi sesuatu pada kualitas air, itu kita susah banget pengendaliannya. Entah itu ada hama, itu perubahan kualitas air karena pH atau DO-nya, atau kondisi lainnya yang menyebabkan harus ganti air. Gitu, kita nggak bisa dalam sekejap waktu singkat mengganti air sebanyak ini dengan air yang baru, walaupun tersedia. Dibutuhkan mesin-mesin untuk nguras dan masukin air yang baru. Kemudian kelemahannya adalah pada saat nanti panen, waktunya akan lebih lama. Karena nguras ini air sebanyak ini, waktunya bisa 24 jam atau bahkan lebih. 2 hari sebelumnya dikuras dulu. Nah, kemudian pada saat panen juga butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Karena ya kembali lagi, dengan volume yang sebanyak ini nggak bisa 1-2 orang. Bisa sampai 20 orang yang melakukan panennya. Jadi sekilas segitu aja kelebihan dan kekurangan dari kolam konvensional. Jadi kita kalau misalkan mau berbudidaya, silahkan gunakan potensi yang ada di lingkungan kita masing-masing. Gak ada sistem yang paling baik, tapi yang terbaik adalah apa yang kita punya, apa yang bisa kita kerjakan segera dan memberikan hasil yang maksimal. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share. Dadah.